Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan 41. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Malam kelam di hutan Tawengan, hutan yang dikenal dengan segala keangkerannya. Sesosok bayangan hitam nampak melayang-layang di antara lebatnya pepohonan. Sinar rembulan yang temaram tak begitu jelas menerawangi wujudnya. Namun suara tawa mengikiknya yang sesekali terdengar menggema ke seluruh penjuru hutan sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan sosok apakah itu gerangan. Setan gentayangan yang penasaran menjelajah hutan. Sesekali ia bergerak cepat, kali lain melayang dengan perlahan hingga sampai di salah satu sudut hutan. Sosok itu terhenti. Aroma tubuh manusia yang terendus oleh indera penciuman menarik perhatiannya. Sosok itu mengedus, lalu kembali melayang mengikuti arah dari datangnya aroma tersebut. Hingga akhirnya saat sampai di sebuah jurang yang menjadi jantung dari hutan itu, sosok itu kembali berhenti. Di salah satu sudut jurang, tepatnya di bawah pohon randu alas berukuran raksasa, nampak sesosok manusia tengah duduk bersemedi. Sosoknya yang kurus kecil, nyaris tak terlihat, tertutup oleh aneka tanaman rambat yang menjalar menyelimuti tubuhnya. Jelas, siapapun orang ini, ia sudah cukup lama menyepi dan bersemedi di tempat ini. "Hai manusia, bangunlah dan katakan, apa yang membuatmu sampai bersusah payah bersemedi di tempat ini?" Suara serak si sosok hitam terdengar menggema, membuat si sosok manusia segera membuka kedua matanya. "Kau?" Laki-laki tua itu tercekat saat mendapati sosok yang begitu menyeramkan telah berdiri di hadapannya. "Ya, ini aku, penguasa hutan Tawengan ini. Apa yang kau inginkan hingga sampai bersusah payah bersemedi di tempat ini?" "Aku menginginkan kesaktian." "Kesaktian? Untuk apa?" "Untuk membalas dendam kepada orang yang dulu telah membunuh bapakku." "Kau mau balas dendam kepada orang yang sudah mati, ha?" "Sudah mati atau belum, yang jelas anak keturunan orang itu masih menjadi duri dalam daging di hidupku. Lagi pula, orang baru bisa dikatakan mati kalau jasadnya telah dikubur dan menjadi santapan cacing di dalam tanah. Sementara orang itu, keberadaannya pun sampai sekarang tak ada yang tahu." Seperti itu ya. Apa imbalan yang bisa kau berikan untuk kesaktian yang kau inginkan?" "Apa yang kau inginkan?" "Kita punya dendam kepada orang yang sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" "Bekerja sama? Kau menginginkan kesaktian, bukan? Ku beri kau pusaka yang bisa kau gunakan untuk mengambil kesaktian yang dulu dititipkan pada tubuh anak itu. Sebagai imbalannya, bawa anak itu padaku, karena jiwanya adalah milikku." "Baiklah, aku setuju." "Bagus." Sosok hitam itu lalu menjenggut beberapa helai rambut gimbalnya hingga tercabut dari kulit kepala. Seketika itu juga helaian rambut itu berubah menjadi sebilah keris berukuran sedang. "Dengan keris ini, kau bisa dengan mudah mengambil apa yang kini bersemayam dalam tubuh anak itu. Tapi ingat, setelah itu kau harus membawa anak itu padaku.
karena dia adalah milikku. Baik, Nyai. Akan kuingat baik-baik persyaratan dari Nyai itu. Sosok tua itu menyeringai puas sambil menerima bilah keris yang diberikan oleh si sosok hitam. Tunggu pembalasanku, wahai bocah keturunan lawu. Kau akan menjadi tumbal dari dosa-dosa leluhurmu dari masa lalu. Gadis kecil itu berjalan berjingkat-jingkat, setengah berlari, setengah melompat-lompat. Dari mulutnya terdengar senandung pelan. Rambut kepang keduanya bergoyang-goyang mengikuti irama langkah kakinya yang unik. Begitu juga dengan tas lempang yang menggantung di pundaknya. Wajahnya terlihat sangat ceria, meski sengatan sinar matahari musim kemarau membakar kulitnya. Keringat yang membanjir di sekujur tubuhnya tak ia pedulikan, meski telah membasahi seragam putih merah yang dikenakannya. "Mak, Wulan pulang!" Gadis itu berseru lantang saat memasuki pintu sebuah pondok kayu sederhana yang berada di tengah-tengah lebatnya ladang singkong di area Tegal Salahan. "Wulan, kebiasaan kamu ya? Pulang sekolah bukannya mengucap salam, malah teriak-teriak begitu." Dari arah dapur, ibu dari si gadis kecil juga berseru tak kalah lantang. "Lupa, Mak." Terkekeh si gadis seolah tak merasa bersalah. Tas sekolah ia lemparkan begitu saja ke atas kursi. Sebelah tangannya dengan gesit menyambar sepotong tempe goreng yang terhidang di atas meja, lalu mengunyahnya dengan sangat rakus. "Lapar, Mak." Celoteh gadis itu dengan mulut penuh potongan tempe goreng. "Astaga, Wulan, bukannya ganti baju dulu?" Romlah, emak dari si gadis, muncul dari arah dapur dengan mata membeliak lebar. "Kenapa bajumu lecek begitu? Kamu berantem lagi di sekolah?" "Enggak, Mak." Wulan menjawab seenaknya sambil duduk di atas kursi dan mulai melepas sepatunya. "Jangan bohong sama emak," sentak Romlah lagi sambil meletakkan sepanci sayur yang dibawanya ke atas meja. "Iya, iya." Lagi-lagi si gadis cilik menjawab sekenanya. "Tapi bukan Wulan yang bikin masalah, Mak. Tapi mereka yang duluan mengganggu Wulan." "Wulan, kamu ini anak perempuan loh, Nduk." Romlah menatap sang anak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mbok ya jangan suka berantem begitu. Ini sudah yang kelima kalinya loh kamu berantem di sekolah." "Mereka duluan yang mulai, Mak." Gadis kecil itu masih kekeh membela diri. "Masa iya Wulan harus diam saja kalau mereka berani mendorong-dorong dan menarik-narik rambut Wulan?" "Ada saja alasanmu." Romlah ikut duduk di samping anak gadisnya itu. "Pokoknya emak gak suka kalau kamu suka berantem begitu. Sudah 4 kali loh bapakmu dipanggil ke sekolah karena ulahmu itu. Apa kamu gak kasihan sama bapakmu? Kali ini sama siapa lagi kamu berantem?" "Tommy, Mak," sahut Wulan sambil melepas baju seragamnya dan menggantinya dengan kaos bolong oblong serta celana sebatas lutut. "Tommy anaknya Pak Darsa." Kening Romlah mengernyit. "Iya kali." Wulan menyaut singkat, seolah tak memperdulikan kecemasan sang emak. Gadis kecil itu justru segera bangkit dan meraih piring, lalu mengisinya dengan nasi serta lauk pauk yang telah terhidang di atas meja. Piring berukuran besar itu nyaris tak membuat menampung semua makanan yang diambil oleh si gadis. Sambil duduk dan mengangkat sebelah kakinya ke atas kursi, gadis kecil itu mulai menyantap makanannya dengan sangat rakus. "Wulan, yang sopan duduknya kalau makan." Kembali Romlah menghardik anak semata wayangnya itu. "Iya, maaf, Mak." Gadis kecil itu terkekeh dan segera menurunkan sebelah kakinya dari atas kursi. Sementara sang emak lagi-lagi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah dari anak semata wayangnya itu. "Wulan, main yuk." Sebuah suara yang sudah sangat familiar terdengar dari arah luar pondok. Wulan buru-buru menjejalkan sarapan terakhir dari makan siangnya ke dalam mulut, bergegas meletakkan piringnya di atas meja, lalu mengelap tangannya dengan ujung kaos yang dipakainya. "Mak, Wulan main ya."
gadis itu berseru ke arah dapur. Lalu tanpa menunggu jawaban dari sang emak, ia bergegas melangkah keluar pondok. "Wulan, mau..." Astagfirullah. Kembali Romlah dibuat geleng-geleng kepala saat ia tak lagi mendapati sang anak di ruang depan. "Jangan jauh-jauh mainnya, dan jangan main di kali." Entah suara teriakan Romlah kali ini masih terdengar oleh sang anak atau tidak, karena Wulan sudah berada di luar pondok. "Lan, main yuk," ajak seorang anak laki-laki berbadan gempal yang tengah duduk di balai-balai bambu yang berada di atas pondok itu. "Main kemana? Masih panas begini. Malas aku." Gadis kecil itu ikut duduk di sebelah si anak laki-laki. "Ke rumahku aja. Aku punya mainan baru. Dibelikan sama mama aku kemarin," usul Lintang, si anak laki-laki bertubuh kembal itu. "Malas ah, emakmu galak. Aku ndak mau main lagi ke rumahmu. Mending kita main ke kali Salahan aja. Panas-panas begini enak mandi di kali sambil nyari ikan," kata si gadis cilik. "Tapi kata emakmu tadi..." "Alah, ndak usah didengerin. Toh emak juga ndak bakal tahu kalau kita main ke kali. Berangkat yuk, keburu sore nanti." Gadis cilik itu melompat turun dari balai-balai bambu yang didudukinya. Lalu dengan riangnya, ia melangkah meninggalkan Lintang. Lintang hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Wulan memang anak perempuan yang lincah. Lihat saja cara berjalannya, berjingkat-jingkat begitu, setengah berlari, setengah melompat-lompat. "Pelan-pelan dong jalannya," Lintang berseru sambil mengikuti langkah Wulan. Gadis itu pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan menatap ke arah Lintang dengan mata melebar galak. "Hei, kamu ngapain? Kamu udah boleh ikut. Aku ndak mau main sama kamu. Kamu jorok, badanmu bau, wajahmu jelek, dan kamu telanjang begitu. Jijik aku melihatmu." Suara Wulan yang meninggi itu sukses membuat Lintang segera menghentikan langkahnya. Apa yang... Bukan kamu, Lintang, tapi dia." Wulan menunjuk ke arah belakang Lintang, lalu mengambil sebongkah batu seukuran kepalan tangan yang tergeletak di pinggir jalan. "Pergi nggak? Kulempar pakai batu nih kalau nggak mau pergi." Wulan menggertak sambil bersiap melemparkan batu dalam genggamannya. Pasti anak itu melihat sesuatu yang tak bisa kulihat," Lintang membatin sambil mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Bukan sekali dua kali Wulan bertingkah aneh seperti itu. Kalau bukan Lintang, pasti sudah berpikir bahwa gadis kecil itu tak waras. Tapi Lintang sudah paham, sahabatnya yang satu ini memang bukan anak yang biasa-biasa saja. Dia istimewa. "Yuk Tang, kita jalan lagi. Anak-anak aneh itu sudah pergi." Wulan membuang batu dalam genggamannya, lalu kembali melangkah dengan cara berjalannya yang unik. Lintang sempat celingak-celinguk sebentar sebelum kembali melangkah mengikuti sang gadis menyusuri jalan berbatu yang berdebu itu ke arah utara. Tak lama, keduanya sudah asik bermain-main di kali kecil itu, tanpa memperdulikan orang-orang yang melintas dan memperhatikan mereka. Kalau bukan Wulan, mungkin orang-orang itu sudah mengusir jauh-jauh siapapun yang berani datang ke kali itu di siang hari bolong seperti ini. Bukan karena tak suka, tapi justru mereka sangat peduli. Kali kecil itu sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap pamali untuk datang ke kali itu. Salah satunya ya di saat tepat tengah hari seperti sekarang ini. Tapi orang-orang itu tahu siapa Wulan, jadi mereka mengacukan begitu saja saat anak itu bermain-main di kali yang terkenal angker itu, meski di waktu yang dianggap menjadi pantangan untuk datang ke sana. Wulan lebih angker daripada segala dedemit yang menghuni kali itu. Demikian orang-orang sering berseloroh. Sedang asik-asiknya kedua anak itu bermain di kali, datang segerombolan anak laki-laki yang sepertinya ingin bermain bola di areal persawahan yang mengering di tepian kali. Melihat Wulan dan Lintang yang tengah asik bermain di kali,
Timbul sifat usil dari anak-anak itu. Lihat, ada nenek sihir sama kacungnya lagi berendam di kali. Celetuk salah seorang dari anak itu. Anak-anak yang lain menyambut celetukan itu dengan tawa berderai, membuat telinga Wulan yang mendengarnya panas seketika. Hei, siapa yang kau sebut nenek sihir? Gadis kecil itu menegakkan tubuhnya sambil bertolak pinggang. Takut. Ada yang marah nih sepertinya. Seru anak-anak itu di sela gelak tawa mereka. Sialan. Wulan meradang. Dengan cepat, gadis kecil itu melompat naik ke tanggul sungai, lalu menghampiri gerombolan anak laki-laki itu. Coba kau bilang sekali lagi, siapa yang nenek sihir dan siapa yang kau sebut kacung? Wulan, tunggu. Lintang dengan bersusah payah mencoba melerai pertengkaran itu. Wah, si kacung mau membela tuannya nih. Salah satu dari gerombolan anak laki-laki itu kembali meledek. Kacung katamu? Wulan semakin meradang. Nggak pernah ngaca kamu ya? Siapa yang pantas disebut kacung di sini, ha? Nggak sadar apa? Kalau kamu sendiri lebih mirip kacung. Sudah muka hitam banyak pantat kayak pantat kuali. Pasti pantatmu lebih hitam lagi. Mirip pantat wajan kosong. Nenek sihir, berani kamu? Ucap anak laki-laki itu terhenti saat dengan tiba-tiba tangan Wulan terayun cepat menampar wajahnya. Brengsek, berani kau menamparku, ha? Bentak anak laki-laki itu sambil mengusap-usap pipinya yang memerah akibat tamparan Wulan. Kenapa enggak? Jangankan menamparmu, menghajarmu sampai babak belur pun aku berani. Bentak Wulan sambil tetap berkaca pinggang. Brengsek! Anak laki-laki itu meradang. Sebelah tangannya terjulur berusaha meraih rambut ekor kuda milik Wulan. Namun ia kalah gesit. Tangan Wulan lebih cepat bergerak menyambar dan melintir tangan anak itu, membuat si anak laki-laki menjerit kesakitan. Au! Mau aku patahin tanganmu, ha? Wulan! Hei, ada apa ini? Kenapa pada berantem, ha? Sebuah sepeda motor yang kebetulan melintas berhenti di dekat mereka. Pengendaranya turun dan segera melerai yang sedang berkelahi. Wulan melepaskan cengkeraman tangannya pada lengan anak itu, lalu mendorong tubuh si anak laki-laki hingga terjatuh tersungkur. Dia yang mulai, Pak, dengus Wulan sambil menunjuk wajah si anak laki-laki yang meringis-ringis kesakitan. Kau yang... Sudah, bubar. Nggak malu apa kalian berantem sama anak perempuan? Si laki-laki pengendara sepeda motor menukas ucapan si anak lelaki. Gerombolan anak laki-laki itu pun segera bubar. Sementara Wulan masih menatap ke arah mereka dengan pandangan gusar. Pengecut! Dasis Wulan dengan kedua tangan masih berkecak pinggang. Sudah Lan, kita pulang saja yuk, ajak Lintang. Terima kasih ya Pak, sudah dipisahin. Kalau enggak... Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Gak baik berantem begitu, apalagi sama teman sendiri, ucap laki-laki itu. Oh iya, kamu Wulan kan? Anaknya Mas Joko yang tinggal di atas tanjakan sana? Laki-laki itu menoleh ke arah Wulan. Dari mana Bapak tahu? Tanya Wulan heran. Siapa yang tak mengenal cucunya Mbah Kendil yang kesohor itu? Sebentar, aku punya sesuatu buat kalian. Laki-laki itu mengambil bungkusan plastik yang tersangkut di stang motornya. Ini buat kalian. Laki-laki itu menyodorkan bungkusan plastik di tangannya yang segera disambut oleh Lintang. Apa ini Pak? Lintang buru-buru menerima bungkusan plastik itu dan mengintip isi di dalamnya. Wah, ayam panggang. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, ya sudah. Lebih baik kalian segera pulang saja. Nanti di sini malah berantem lagi sama mereka, ujar laki-laki itu sambil menyalakan mesin motornya. Kenapa kamu ngambil makanan itu? Kita kan tidak kenal sama orang itu tadi, Tang.
tegur Wulan kepada Lintang saat keduanya berjalan pulang. "Rezeki tidak boleh ditolak, Lan. Kapan lagi kita bisa menikmati ayam panggang secara cuma-cuma begini?" sahut Lintang. Dasar gembul. Kalau lihat makanan, matanya langsung hijau," ledek Wulan yang disambut dengan tawa terkekeh oleh Lintang. Dengan langkah riang, dua sahabat itu terus berjalan ke arah selatan menuju pondok tempat Wulan dan kedua orang tuanya tinggal. Sementara itu, di arah yang berlawanan, tepatnya di jalan tanjakan yang menuju ke arah desa, si pengendara motor baik hati memacu sepeda motornya perlahan, lalu menghentikannya tepat di bawah pohon angsana yang rindang. Seorang laki-laki tua bertubuh kurus kecil nampak berdiri menunggunya di bawah pohon tersebut. "Bagaimana?" tanya si laki-laki tua tak sabar. "Beres, Ki. Umpan berhasil disambar ikan," jawab si pengendara motor. "Bagus. Tinggal menunggu waktu. Begitu umpan itu masuk ke dalam perut ikan, maka berarti ikan itu telah berhasil kita kunci. Selanjutnya, biar dia yang melanjutkan eksekusi. Dan kita tinggal duduk menikmati." "Hahaha. Kau memang cerdas, Ki," tawa si pengendara sepeda motor menggema ke seantero tempat itu. Bu Ratih menghenyakan pantatnya di atas kursi. Guru muda itu menghela nafas panjang lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Wajahnya sedikit mendongak dengan kelopak mata terpejam rapat. Bagian belakang kepalanya terasa sedikit berdenyut, menahan rasa pening yang tiba-tiba menyerang. "Ah, kenapa harus aku?" batinnya mendesah. Baru beberapa menit yang lalu ia menghadap Pak Slamet, kepala sekolah dari sekolah dasar tempatnya mengabdi ini. Bu Ratih sudah menduga bahwa ia dipanggil sehubungan dengan keributan kecil yang baru saja terjadi di gerbang sekolah tadi. Memang, sumber keributan itu adalah salah satu murid yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi ia tak habis mengerti kenapa Pak Slamet memberikan tugas itu kepadanya. Bukankah tugas itu seharusnya menjadi tanggung jawab Bu Ana, guru pembimbing di sekolah ini? "Wulan, anak yang istimewa, Bu. Jadi harus ditangani oleh orang yang istimewa juga. Lagi pula dia murid ibu kan?" Demikian alasan yang diberikan oleh Pak Slamet tadi. Ia tak habis mengerti dengan alasan kepala sekolah itu. Apanya yang istimewa? Ia memang memiliki sedikit kelebihan. Namun kelebihan itu tak ada sangkut pautnya dengan profesi sebagai seorang tenaga pendidik. Dan anak bernama Wulan itu, ia lebih tepat untuk disebut mengerikan daripada istimewa. Pelan guru muda itu menegakkan punggungnya. Sebelah tangannya meraih map yang tadi diberikan oleh Pak Slamet, sedangkan tangan sebelahnya lagi meraih kacamata minus yang tergeletak di atas meja, lalu mengenakannya. Ia semakin terlihat cantik saat mengenakan kacamata. Begitulah kata orang-orang. Tapi Bu Ratih sendiri tak pernah menyadarinya. Ia mengenakan kacamata bukan semata-mata karena ingin tampil lebih cantik, melainkan karena matanya memang sedikit mengalami kelainan. Dari balik lensa, mata guru muda itu mulai sibuk menelusuri kata demi kata yang tertulis di atas kertas di bawah map tersebut. Wulan, Ratih Wulansari, nama depan anak itu sama persis dengan namanya. Anak berusia 11 tahun itu memang salah satu murid di kelasnya. Lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Orang tua, bla bla bla. 3 kali terpaksa harus pindah sekolah karena kasus yang hampir sama. Kasus yang juga sama dengan insiden kecil yang terjadi di gerbang sekolah tadi. Bertengkar dengan sesama siswa, hingga sampai melukai dan bahkan diduga secara tidak sengaja menyebabkan teman bertengkarnya itu meninggal. Bu Ratih mengerutkan dahinya saat membaca kalimat terakhir tersebut. Rasanya terlalu berlebihan kalau seorang anak perempuan berusia di bawah 10 tahun disebut sebagai seorang pembunuh. Kasus pertama, guru muda itu lanjut membaca. Terjadi 1,5 tahun yang lalu di SD Negeri Tarumas 1. Wulan terlibat
percekcokan dengan teman sekelasnya hanya karena masalah sepele, saling meledek hingga berujung pada pertengkaran. Kenakalan khas anak-anak seusianya, hingga akhirnya Wulan kehilangan kendali dan meneriakkan kata-kata kutukan. Kutukan? Kembali dahi Bu Ratih berkerut. Siapa yang menulis laporan dengan kata-kata ngawur seperti ini? Mudah-mudahan perut gendutmu itu robek dan isinya habis dimakan belatung. Demikian kata-kata yang diucapkan Wulan waktu itu saat mengetahui salah seorang temannya iseng menyembunyikan kotak bekal makan siang miliknya. Entah kebetulan atau bagaimana, 2 hari kemudian ucapan Wulan itu benar-benar menjadi kenyataan. Rudi, anak yang disumpahi Wulan itu mengalami kecelakaan tragis. Ia terjatuh saat sedang memanjat pohon mangga milik tetangganya. Lagi-lagi kenakalan khas anak-anak berusaha mencuri buah mangga milik tetangga. Sebenarnya tidak terlalu tinggi anak itu memanjat, dan secara logika walaupun sampai jatuh tak akan berakibat fatal. Namun sepertinya Rudi salah memilih lokasi untuk mendaratkan tubuh saat terjatuh. Pohon mangga yang dipanjatnya itu tumbuh persis di sebelah pagar besi yang memiliki ujung-ujung keruncing di bagian atasnya. Saat terjatuh, bagian perut anak itu tersangkut di ujung pagar besi dan Bu Ratih tak sanggup untuk lanjut membaca. Namun sampai di kalimat itu, ia jadi paham kenapa Wulan sampai dibilang mengucap kata-kata kutukan. Apa yang gadis kecil itu ucapkan, terutama saat sedang marah atau emosi, selalu menjadi kenyataan. Dan sialnya, kata-kata yang diucapkan selalu kata-kata buruk bernada mengancam. Tanpa sadar, Bu Ratih mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membalik kertas di dalam map itu lalu lanjut membaca. Kasus berikutnya hampir sama, namun terjadi di sekolah yang berbeda. Karena setelah kejadian pertama itu, orang tua Wulan memutuskan untuk memindahkan sang anak ke sekolah lain agar tak menjadi bahan gunjingan di sekolah yang lama. Pertengkaran kecil antara Wulan dan salah satu teman kelasnya berujung pada sumpah serapah yang keluar dari mulut Wulan dan berakhir dengan meninggalnya teman bertengkar Wulan itu karena tercebur ke dalam kolam ikan. Hanya selang beberapa hari setelah anak itu bertengkar dengan Wulan. Anak itu sama sekali tak bisa berenang, sementara kolam ikan tempatnya tercebur lumayan dalam dan letaknya lumayan jauh dari pemukiman warga. Jasad anak itu baru diketemukan keesokan harinya dengan tubuh yang sudah menggelembung bengkak, sama persis seperti sumpah serapah yang diucapkan Wulan saat bertengkar dengan anak itu. Kasus ketiga dan seterusnya, polanya hampir sama, diawali dengan pertengkaran kecil, berujung dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut Wulan, dan berakhir dengan meninggalnya anak yang menjadi teman bertengkar Wulan dengan kondisi yang sama dengan sumpah serapah yang diucapkan Wulan. Total sudah 4 kali kejadian seperti itu terulang, ditambah dengan kejadian di gerbang sekolah tadi. Total sudah 5 kasus yang dikantongi oleh anak bernama Wulan tersebut. Beruntung, kali ini Wulan tak sempat mengucapkan sumpah serapahnya karena seorang siswa bernama Lintang keburu membekap mulut anak perempuan itu sebelum Wulan benar-benar hilang kendali. Lintang bukan anak laki-laki bertubuh gempal itu yang tadi berselisih paham dengan Wulan. Ia justru teman dekat Wulan, teman satu-satunya, karena selain Lintang tak ada lagi anak yang mau berteman dengan Wulan. Bu Ratih berpikir keras. Satu kesimpulan ia dapat. Meski masih samar, Lintang teman dekat Wulan sudah pasti anak itu sedikit banyak paham akan sifat dan tabiat Wulan. Tapi apakah ia juga paham soal kata-kata kutukan yang sering diucapkan Wulan yang sedang kesal atau marah? Hingga ia buru-buru membekap mulut Wulan saat bertengkar di gerbang sekolah tadi, sebelum kata-kata kutukan itu benar-benar keluar dari mulut anak perempuan itu. Kutukan, kutukan, kutukan. Bu Ratih menggeleng kepelan. Ia berusaha membuang jauh-jauh kata-kata itu dari memori otaknya. Sebagai seorang tenaga pendidik, ia harus bisa berpikir logis.
Ia tak bisa terpancing rumor yang tak jelas kebenarannya itu. Namun semakin ia berusaha untuk mengesampingkan kata-kata itu, justru ia semakin yakin bahwa kata-kata itu bukanlah sebuah rumor belaka. Otaknya berpikir untuk menolak, namun hati nuraninya justru semakin meyakini. Mungkinkah ini yang dimaksud keistimewaan oleh Pak Slamet tadi? Karena ia memiliki perasaan yang peka sebagai seorang perempuan. Bu Rati melepas kacamatanya, lalu menyandarkan punggung pada sandaran kursi yang didudukinya. Pelan dipijitnya pangkal hidungnya, sekedar untuk mengurangi rasa pening yang tiba-tiba datang mengerangnya. Aku seorang guru, tugasku mengajar dan mendidik semua anak murid yang menjadi tanggung jawabku. Pun jika ada anak muridku yang terlibat masalah, aku harus bisa membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Semua rumor buruk ini harus segera diakhiri agar tak mempengaruhi masa depan anak bernama Wulan itu. Wulan, anak itu butuh bimbingan, bukan hukuman. Belum pulang, Bu? Sebuah suara mengejutkan guru muda itu, suara khas yang sangat dikenalnya, yang membuat sang guru muda segera memperbaiki posisi duduknya. Sebentar lagi, Pak. Sedikit gugup, Bu Ratih menjawab sambil menoleh ke arah pintu tempat di mana Pak Slamet dengan berdiri sambil menatapnya. Mau saya antar? Ujar laki-laki itu. Terima kasih, Pak. Tapi sepertinya tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri. Dan masih ada sedikit tugas yang mesti saya bereskan. Tolak Bu Ratih sopan. Ya sudah kalau begitu, saya pulang duluan ya. Ada sedikit gurat kekecewaan di wajah Pak Slamet saat mengucapkan kalimat itu. Bu Ratih bukannya tak tahu, tapi ia sengaja pura-pura tak tahu. Biar bagaimanapun, ia tak ingin ada rumor tak sedap menyebar tentang dirinya. Pak Slamet masih lajang, meski usianya sudah tak lagi muda. Sedang dirinya sampai saat ini juga masih sendiri. Jika ia sering terlihat bersama-sama dengan lelaki itu, maka mulut-mulut usil pasti akan segera sibuk untuk memberi komentar miring. Joko baru saja pulang dari ladang saat sepeda motor itu berbelok memasuki halaman pondoknya. Pengemudinya turun lalu bergegas menghampirinya. Pak Darsa, Joko menggumam lirih menyebutkan nama orang itu. Ia kenal betul dengan laki-laki berpenampilan necis itu. Orang paling kaya sekecamatan, tengkulak yang biasa membeli hasil panen warga desa. Tapi untuk apa dia datang kemari? Di mana anakmu? Tanpa basa-basi, apalagi kata permisi, orang itu bertanya dengan nada ketus, membuat Joko yakin bahwa orang itu datang bukan dengan niat baik. Ada perlu apa ya Pak mencari anak saya? Joko meletakkan cangkulnya di sudut teras lalu mempersilahkan sang tamu untuk duduk. Saya mau minta ganti rugi, jawab laki-laki itu masih dengan suara bernada ketus. Ganti rugi? Joko bertanya heran. Anakmu memukuli anak saya tadi di sekolah sampai babak belur. Kakinya lecet-lecet, dahinya benjol, dan pergelangan tangannya terkilir. Saya mau minta ganti rugi untuk biaya pengobatan. Laki-laki itu menyebutkan nominal angka rupiah yang tak sedikit. Sebanyak itu ya Pak? Joko menelan ludah. Lagi-lagi Wulan sang anak membuat ulah dan dia sebagai orang tuanya yang harus menanggung akibatnya. Kau pikir biaya berobat ke dokter murah? Mahal. Tapi pantas kamu orang kampung tak tahu. Biasa berobat ke dukun sih. Pokoknya saya ndak mau tahu. Saya minta ganti rugi. Kalau kamu ndak mau ngasih, urusannya bakal jadi panjang. Saya bisa. Baik Pak. Joko menugas cepat. Ia tak mau lagi mendengar kata-kata orang kaya yang sombong itu. Terlalu pedas dan menyakitkan. Tunggu sebentar. Biar saya ambilkan uangnya. Joko bangkit lalu masuk ke dalam bilik di mana Romla istrinya ternyata sedang menguping pembicaraannya tadi dari balik pintu kamar bilik. Bang,
Romlah berbisik saat Joko membuka lemari dan mengambil beberapa lembar uang simpanan mereka. "Abang percaya dengan laki-laki itu?" sambung Romlah. "Dia bohong, Bang. Aku lihat sendiri tadi. Anaknya sehat-sehat aja kok. Jangankan luka, lecet pun tidak. Dan abang mau memberikan uang kita begitu saja pada laki-laki itu?" "Tak apa." Joko tersenyum sambil menatap sang istri. "Uang bisa dicari lagi. Abang cuma tak mau ribut dengan orang itu." Romlah memberangut, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Perempuan itu tahu betul dengan sifat sang suami, laki-laki yang paling tidak suka ribut dengan orang lain. Romlah hanya bisa pasrah menghela nafas panjang sambil menatap punggung sang suami yang melangkah keluar dari dalam bilik. "Ini Pak, sesuai dengan jumlah yang Bapak minta." Joko menyerahkan lembaran-lembaran uang itu kepada sang tamu yang segera dihitung oleh laki-laki itu sebelum memasukkannya ke dalam saku rompi kulit yang dikenakannya. "Didik baik-baik anakmu itu. Jangan sampai mencelakai anak orang lagi. Anak perempuan kok sukanya berantem. Mau jadi apa besarnya nanti?" Tanpa pamit apalagi berterima kasih, laki-laki itu segera beranjak dari hadapan Joko keluar dari pondok kayu itu dengan langkahnya yang angkuh. "Pembohong!" Romlah yang muncul dari dalam bilik bersungkut kesal. Joko tersenyum kecut sambil menatap sang istri. "Biarkan sajalah. Capek aku kalau harus lama-lama meladeni omongan orang itu." "Tapi uang kita, Bang." "Teganya dia menipu kita. Orang tadi aku lihat anaknya baik-baik saja kok. Bisa-bisanya dia." "Sudahlah, lebih baik kita kehilangan uang daripada harus meladeni orang licik seperti dia. Kamu tahu sendiri kan orang seperti apa Pak Darsa itu. Lebih baik sekarang cepat sediakan makanan. Aku sudah lapar nih." Romlah mencebik, namun tak urung yang beranjak juga ke dapur menyiapkan makan siang untuk sang suami yang sudah kelaparan karena dari semenjak pagi sibuk bekerja di ladang. "Mak, Wulan pulang, Mak." Suara cempreng Wulan terdengar nyaring dari arah luar pondok, disusul dengan kemunculan anak perempuan itu di ambang pintu. "Dari mana, Lan? Kenapa bajumu sampai basah kuyup begitu? Main di kali ya?" Joko menyapa sang anak dengan suara lembutnya. Laki-laki itu memang sangat menyayangi anak semata wayangnya. Hingga senakal apapun Wulan, Joko tak pernah sekalipun tega untuk memarahinya. "Iya Pak, nih lihat, Wulan dapat ikan, banyak kan?" Wulan terkekeh sambil menunjukkan serenteng ikan yang dibawanya. "Ya sudah, kasih ikan itu ke emakmu. Habis itu ganti baju dan makan bareng bapak," ucap Joko sambil tersenyum melihat tingkah sang anak. "Kamu juga ya Lintang, sekalian saja ikut makan di sini." Joko menoleh ke arah Lintang yang datang bersama Wulan. Iya Pak De, terima kasih." Lintang tampak malu-malu duduk di atas kursi yang ada di ruangan itu. "Bawa apa itu?" Joko melirik bungkusan plastik yang dibawa oleh Lintang. "Ini Pak De, tadi dikasih ayam panggang sama orang yang ketemu di jalan," jawab Lintang. "Wah, baik betul orang itu." Sampai ucapan Joko tertahan karena dari arah dapur terdengar suara ribut-ribut dari sang istri yang mengomeli anak semata wayangnya mereka. "Romlah," seru Joko. "Iya Bang, sebentar," sahutan Romlah terdengar dari arah dapur. Pak, barusan ada tamu ya?" tanya Wulan yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. "Iya," sahut Joko pendek. "Siapa tamunya Pak?" "Pak Darsa." "Siapa itu Pak Darsa?" "Kamu gak kenal sama Pak Darsa?" Wulan menggeleng. "Itu loh Lan, ayahnya Tommy yang berantem sama kamu tadi di sekolah." Lintang menyela, membuat Wulan seketika melotot ke arahnya. "Kamu berantem lagi di sekolah?" Joko menatap sang anak. "Wulan hanya membela diri Pak. Tommy itu jahat, sama kayak bapaknya." Kilah Wulan. "Hus, ndak boleh ngomong kayak gitu." Joko menghardik sang anak.
Dan kamu, itu anak perempuan loh Lan. Mbok jangan suka berantem begitu. Wulan hanya menyengir mendengar nasihat sang ayah. Kata emak, Pak Darsa tadi minta uang ke bapak ya? Berapa pak? Tanya Wulan. Iya, dia minta uang buat biaya berobat anaknya yang tadi berantem sama kamu, jawab Joko. Jahat betul orang itu. Beraninya dia penipu bapak. Orang anaknya ndak Wulan apa-apain kok. Lecet juga enggak. Apanya yang mau diobatin? Awas saja, orang itu bakalan celaka karena sudah berani menipu bapak. Wulan, ndak baik nyumpahin orang begitu. Joko kembali menghardik sang anak. Biarin aja pak. Habisnya dia jahat sama bapak. Orang jahat kan harus dihukum yang nyata. Wulan menoleh ke arah Lintang, mencoba mencari dukungan dari sahabatnya itu di hadapan sang ayah. Soal itu, Lintang tergagap. Di saat seperti itu, ia selalu bingung mau memihak siapa. Wulan jelas sahabatnya, sementara Pak De Joko, laki-laki itu selalu baik kepadanya. Beruntung, Romlah segera muncul dari arah dapur dengan membawa hidangan makan siang, hingga Lintang tak perlu lagi menjawab pertanyaan Wulan. Tang, kesinikan bungkusan itu. Wulan menyambar bungkusan plastik di tangan Lintang. Tapi sudah sini. Wulan merangkut bungkusan itu dan mengeluarkan isinya. Seekor ayam panggang berukuran besar segera ia santap dengan sangat lahapnya, tanpa memperdulikan Lintang yang memandangnya dengan tatapan mata memelas. Wulan, sentak Romlah keras saat melihat tingkah konyol sang anak. Bagi-bagi kalau makan. Jangan. Enggak, pokoknya ayam panggang ini buat Wulan. Kamu makan sama ayam goreng buatan emakku saja ya Tang. Enak kok. Lebih enak malah daripada ayam panggang ini. Cerocos Wulan sambil terus menyantap ayam panggang berukuran besar itu hingga ludes tak tersisa. Lintang hanya melongo melihat tingkah sang sahabat, sementara Joko dan Romlah hanya bisa geleng-geleng kepala, tak habis pikir dengan tabiat sang anak. Sementara itu di jalan tanjakan Tegal Salahan, Pak Darsa memacu sepeda motornya secepat ia bisa. Sesekali ia melirik ke kaca spion, melihat ke belakang tempat di mana tadi ia sempat berpapasan dengan anak perempuan bernama Wulan itu. Sekilas ia sempat bersikap dengan anak itu, dan entah mengapa ia merasakan si firasat yang kurang baik. Tatapan mata anak itu yang jelas-jelas ditujukan kepadanya teras begitu tajam dan mengerikan. Sepasang mata bening namun memancarkan aura kebencian yang begitu kuat, hingga membuat jantung laki-laki itu nyaris saja berhenti berdetak. Dasar anak setan, Pak Darsa mengumpat meski ia tak lagi mendapati bayangan si anak di kaca spion sepeda motornya. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dengan seksama. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.